Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi pandemi yang kita sama-sama tahu betapa luar biasa dampak dari pandemi COVID-19 ini bagi segala aspek kehidupan. Di tengah-tengah situasi seperti itu, kita bisa menjumpai ada banyak orang yang berdoa untuk hidupnya. Tetapi saudara-saudara, seberapa banyak orang yang juga bisa kita jumpai yang berdoa untuk hidup orang lain? Kita mungkin bisa menjumpai begitu banyak lutut yang bertelut untuk berdoa bagi pemulihan hidupnya. Tetapi saudara-saudara, seberapa banyak lutut yang bertelut yang bisa kita jumpai untuk berdoa bagi hidup pemulihan orang lain? Kita mungkin bisa menemukan ada banyak air mata yang tercucur di dalam doa agar Tuhan kiranya melakukan pertolongan, pemulihan dalam hidupnya. Tetapi saudara-saudara, seberapa banyak air mata di dalam doa yang bisa kita lihat untuk kehidupan dan pemulihan orang lain? Bagaimana dengan saudara di tengah-tengah situasi pandemi ini? Bagaimana dengan saya? Apakah kita menjadi pribadi yang juga berubah, berkembang, bertumbuh dari pribadi yang berdoa untuk kehidupan diri kita dan kemudian bertumbuh juga untuk menjadi pendoa bagi kehidupan di sekitar kita? Pembacaan kita hari ini tentang kehidupan seorang tokoh bernama Nehemia. Kita bisa belajar dari dia bagaimana ada perubahan, ada sesuatu yang tampak, yang nyata dalam hidupnya. Kalau kita membaca di dalam Nehemia pasal 1, kita bisa melihat betapa luar biasanya cerita itu, betapa luar biasanya kisah itu. Dia menggambarkan sebuah sikap, sebuah karakter dari seorang Nehemia untuk kita bisa pelajari menjadi bagian dalam hidup kita. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kalau kita memperhatikan di situ, di dalam cerita itu, Nehemia yang pada saat itu menjadi juru minuman raja, hidup dengan baik, hidup dengan nyaman, hidup dengan tenang, dan hidup dengan aman. Di tengah-tengah situasinya itu, saya percaya bahwa dia juga sering berdoa untuk hidupnya, untuk dirinya sendiri. Tetapi ada sesuatu perubahan terjadi yang kita bisa lihat di situ. Pada waktu Nehemia bertemu dengan saudara-saudaranya, Alkitab menyebut salah satu nama, yaitu Hanani. Hanani datang dan dia berjumpa. Lalu dia bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang masih tersisa? Orang-orang yang ada di Yerusalem, orang-orang yang terhindar dari penawanan. Apa yang dia dengar dari Hanani? Bahwa ternyata orang-orang di Yerusalem itu, orang-orang yang terhindar dari penawanan itu, mereka ternyata hidup sangat menderita. Mereka mengalami satu tanggungan yang berat dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam diri Nehemia pada saat dia mendengar kabar itu? Dia mendengar kesulitan orang lain. Dia mendengar persoalan orang lain. Dia mendengar pergumulan orang lain. Maka Alkitab katakan, Nehemia di ayat yang keempat di situ dia diceritakan. Pada waktu dia mendengar berita itu, kesukaran-kesukaran besar yang dialami, dirasakan oleh orang lain, maka duduklah, aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Ia duduk, berkabung dan menangis selama beberapa hari. Ia meratap, ia mengeluarkan air mata akan kondisi hidup orang lain. Dan bukan hanya itu saja, di situ dikatakan, aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Dia berdoa, saudara-saudara, bahwa rupanya doa itu menjadi bagian dari sebuah perubahan hidup. Kalau kita bisa melihat di sini, ketika kita berbicara tentang transformasi hidup, dari mana kita memulai sebuah transformasi hidup dalam diri kita? Mulailah dari sebuah doa. Ketika saudara mungkin dan saya terbiasa
untuk hanya berdoa bagi diri kita sendiri. Maka sekarang kita mulai bertransformasi, bahwa kita juga mau menjadi seperti Nehemia, berdoa juga bagi hidup orang lain. Saudara-saudara, ketika kita berdoa bagi diri kita sendiri, di situ kita menaruh sebuah harapan akan pemulihan Tuhan untuk hidup kita. Maka kenapa juga kita tidak berdoa untuk orang lain? Karena di situ juga kita menjadi bagian dari kehidupan orang itu untuk bersama-sama berharap bahwa Tuhan juga menolong hidup orang tersebut. Saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi ini, kita memerlukan orang-orang yang mau berdoa. Berdoa seperti Nehemia, berdoa dengan sungguh untuk hidup orang lain, untuk beban orang lain, untuk kesulitan orang lain. Ini tidak mudah, saudara-saudara. Karena itu, salah satu perubahan itu adalah tindakan seperti ini. Perubahan, mari kita mulai di tahun yang baru ini mengalami perubahan hidup dari berdoa hanya untuk kepentingan dan kebutuhan diri sendiri. Sekarang kita mengambil bagian untuk menjadi pendoa bagi hidup orang lain. Taruh harapan bersama dengan orang lain itu. Tuhan bukan hanya memulihkan diri kita, tapi Tuhan juga memulihkan hidup orang lain. Selamat saudara-saudara, untuk saudara bisa mengalami perubahan hidup, menjadi pendoa-pendoa untuk kehidupan sekitar dan hidup orang lain. Tuhan Yesus memberkati.